minta perhatian kepada jemaah yang baru tiba, sila masuk ke dewan sholat. Kecuali bagi kaum muslimat yang dalam keadaan duduk di luar dewan sholat. Sebagai mukadimah, mari kita tunduk dan tawadhu di rumah Allah yang suci ini, karena para malaikat sama-sama mengambilkan doa kita. Pertama sekali kita mohon kepada Allah kesehatan yang berkekalan, sehat walafiat, dan mohon keberkatan segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan doakan anak-anak kita semuanya semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususon untuk almarhum Abdus Somad bin Arif, semoga rohnya dicuci rahmat dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan salah satu kabul dari kabul syurga. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal malaikati al-muqarrabin ila hadrati ruhi qudri rabbani wal 'arif as-samadani sultan al-awliya أبي صالح الدين الشيخ القادر الجيلاني إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح المرحوم قدس الله سرهم ونور ذريهم وأسكنهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. والشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقوة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita sama-sama dengan tawadhu membaca surah At-Tin. Surah At-Tin ini tergolong dalam golongan surah Makkiyah, yakni ayat ini diturunkan di Makkah. Jumlah ayatnya 8 ayat sahaja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ini bersambung terus والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سبوهما والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين sebelumnya anak dulu والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
surah At-Tin. Nantiasalah kita baca, terutama di dalam sholat Isya dan juga sholat Maghrib. Surah At-Tin ini mempunyai beberapa kelebihan, dan apabila nanti kalau kita membaca surah ini sampai pada ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin, jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan Ibnu Mardawai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diterangkan di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a minkum wat-tin waz-zaitun fantaha ila qaulihi ta'ala, alaihissallahu biahkamil hakimin, faqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin." 199. Maknanya, barang siapa di antara kalian membaca surah Wat-Tin waz-Zaitun, apabila sampai pada pembacaan firman Allah, alaihissallahu biahkamil hakimin, yakni ayat penghabisan ini dalam surah ini, ayat yang terakhir, hendaklah baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala, bukan bala, bala wa ana. Nonnya non tak usah alifnya tak usah baca-baca. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sebenarnya Allah itu sehakim-hakim orang yang hakim, di atasnya hakim dan hamba, atas yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang mengakui. Kita orang yang menyaksikan benar bala itu benar. Wa ana ala dzalika, yang demikian itu aku termasuk orang-orang yang menyaksikan. Akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Mardawai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita membaca surah Bismillahirrahmanirrahim, Wat-Tin waz-Zaitun wa Tur Sinin wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Itu kalau imam membaca itu, imam itu sendiri juga membaca dengan sejasir, perlahan, dan makmum juga ikut. Jadi kalau sampai alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, imam juga baca, makmum pun baca dengan perlahan. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu sunnah. Ya, disampaikan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bagus. Wat-Tin waz-Zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ini demi bumi yang banyak menumbuhkan buah tin dan zaitun. Di mana lagi? Itu di Makkah. Setelah Allah bersumpah dengan ciptaannya, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan bintang-bintang, bersumpah dengan gunung,
Semuanya itu sekarang Allah bersumpah dengan buah-buahan Tuhan. Dan buah-buahan yang terpilih dalam Al-Quran bersumpah buah tin dan buah zaitun. Jadi ibu harus tanya, kenapa tak bersumpah dengan buah durian? Kan? Kenapa tak bersumpah dengan buah nangka? Ya Bu ya? Kenapa? Ingatlah, ini kita mesti perhatikan betul-betul. Bumi yang Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun ini karena buah tin dan zaitun itu mengandungi barokah, mengandungi obat. Coba kita buka bukunya, buku tuntunan kesehatan. Ada tak? Ini buku sudah habis stok ya. Maaf, tidak ada lagi. Buku tunggu 3 tahun. Ya. Jadi ini kitab kita lihat dalam halaman 62. Saya masukkan khasiat buah tin. Rupa-rupanya kajian para dokter bahwa makan buah tin itu dapat menjaga dari penyakit gout. Penyakit gout. Siapa yang penyakit gout, jangan makan buah tin. Nampak tak buahnya? Jangan salah buah tu. Dapat lihat buahnya yang seperti ini tu. Ya, seperti macam ini. Kalau pergi umroh, pergi haji, di sana banyak jual. Ada yang fresh tu, bagus. Ya. Kalau pergi Makkah, pergi ke bin Daud. Ya, yang MTC sana bin Daud namanya. Kalau saya pergi haji, biasa dulu di hotel yang ada bin Daudnya itu. Hotel apa namanya? Hilton. Ya, Hilton. Di situ produk Hilton itu di bawahnya ada MTUC, ya, ini market ya. Bin Daud, itu paling bawah sekali ada buah tin. Di Madinah juga ada. Di mana-mana sana ada buah tin lah. Di pasar Kuma ada buah tin. Jadi buah tin itu pertama sekali yang membuktikan dapat menyembuhkan atau sekurang-kurangnya dapat mengurangi penyakit gout. Kalau orang yang tak punya penyakit gout baca makan itu buah, dia boleh menahan, menjaga, memelihara. Baik. Yang kedua, penyakit buah tin ini juga dapat menyembuhkan, dapat mengobati penyakit buasir. Saya pernah membaca sebuah buku itu, kalau duduk nyangkung di bilik air di tangga itu jangan terlalu lama. Itu boleh berpenyakit buasir. Wallah. Dan obatnya ini yang berkesan tanpa ada efek negatif. Ada bukunya? Oke. Dan buah tin ini juga dapat mengurangkan penyakit kencing manis. Ada sabun. Ini bukan sabun, ini untuk tangkap ular. Ya, Al-Jamani pintar orang ya. Dia merahasiakan orang punya derma. Ya, dia paharan besar tadi. Kalau orang tak tahu. Bantu Majid Istiqomah perlukan keuangan karena mau bikin list untuk jemaah yang sakit kaki ini. Ibu-ibu tuh banyak derma tuh, pada ibu-ibu yang naik ini. Laki-laki itu tak bawa. Kalau ibu nak sponsor pun boleh. InsyaAllah. Buah tin juga mempunyai khasiat dapat menyembuhkan penyakit kencing manis. Bukan menyembuhkan, mengurangi kencing manis. Mengawal. Itu tak manis sana, ada manis sedikit. Ada biji-biji macam bijian tu, sedikit. Tak manis sana.
itu mau justru mengobati. Banyak orang tak tahu apa benda ni, buru-buru buahnya dia, tapi bagus, sedap. Sedap kalau namanya itu berhasil kan. Dan itu tidak ada efek negatifnya. Dan dapat juga menyembuhkan atau menjaga penyakit kanser, penyakit darah, penyakit kanker kata orang Indonesia. Ya apa saja kanser dan rambut, makan supaya kita tidak digapi penyakit penyakit kanser atau penyakit apa ni? Penyakit ini barah, penyakit barah. Ini tumbuh ni, benar. Menurut kajian dokter Surabaya, orang yang memakan cili padi, saya kembali. Menurut kajian dokter Surabaya, didapati orang yang suka makan cili padi, dia selamat daripada kena penyakit barah. Wallahu a'lam. Wah, itu banyak orang bergilang beli padi. Ya, ini kajian saja. Memang itu barangkali dia tak sempat tumbuh karena ada panas. Wallahu a'lam. Namanya orang mau baik kan, dikawin terus. Ya. Dan buah tin ini juga berkhasiat untuk menyembuhkan atau untuk mengobati penyakit sesak napas. Siapa yang suka sesak napas, mengik ataupun apa namanya, semput ini, kata orang kata orang kampung saya itu mengik, betul. Orang sini jaga apa semput ya? Ialah itu apa? Semput badannya, benar-benar sejuk, enak. Jadi ini ada mengandungi obat ya? Dan penyakit buah dan penyakit untuk mencegah racun. Siapa yang membiasakan makan buah tin ini dapat mencegah racun. Ya, racun itu kadang-kadang datangnya bukan dari orangnya racun. Kadang-kadang satu makanan itu beracun. Nah, kalau makanan satu yang expire boleh menyebabkan racun, ataupun sesuatu boleh menjadi racun. Jadi ini penawarnya gitu. Dan buah tin ini juga dapat membersihkan hati dan limpa. Limpa terutama hati. Ini penting. Sebab apa? Kalau seseorang itu telah kena penyakit barah, limpa ataupun hati, liver, itu sukar obatnya. Saya rasa hospital Singapura itu pun belum ada membuktikan menyembuhkan merawat penyakit ini. Oleh sebab banyak orang berobat ke sini tapi banyak gagal. Sebab itu ini mempunyai kaitan dengan hati, berat memang. Nah, tapi mungkin ada yang baik yang tak terlalu parah. Wallahu a'lam. Maka untuk kita selamat daripada kena supaya hati kita bersih, prosesnya, limbanya makan buah tin. Dan juga dapat mengempeskan bengkak dan melawaskan kencing. Kalau kita ada bengkak-bengkak, kadang-kadang pahamlah bengkak yang baru mungkin karena makanan juga, itu dapat dikempeskan, dapat dikurangkan bengkaknya dan juga lawas kencing. Maaf, saya bukan promosi buat tin, saya tak jual buat tin ya. Saya cuma jual buku saja malam ini. Ya, paham ya. Jadi ini kita tahu kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin. Rupa-rupanya memang banyak khasiat dia. Baiklah. Yang kedua, Allah bersumpah dengan buah zaitun. Khasiat kayu dan minyak zaitun memang bukan asing lagi bagi kita itu kan. Maka para nabi termasuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan siwak dengan kayu zaitun. Dan kayu zaitun ini juga di Mekah sekarang sudah banyak dibuat tasbih. Mahal itu kayu.
macam kayu, ada macam itu ringan sekali, ringan. Itu namanya tasbih zaitun, buah zaitun. Jamaahnya itu berbeli lah, baru berapa 20, 30 riyal, 40 riyal gitulah. Yang tengok kualiti dia. Kalau tanya sama orang Arab, buah apa kayu zaitun, dia mahal. Sebaik-baik kayu siwak ialah zaitun. Kayu zaitun ini bagi Rasul bersabda, sebaik-baik kayu siwak ialah kayu zaitun karena ia adalah kayu yang berkah. Lihat dalam surah An-Nur, kalau ibu bapak punya kitab yang berwarna emas itu dalam bukan surat. Ya kan kita tadi sholat isya dibaca dong. Itu surah An-Nur ayat ke-35. Kan? Allahu nurus samawati wal ardh mathal nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah al-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Indahnya ayat ini. Ada tak? Ayat itu kalau dibaca jadi awet muda, Bu. Pak, kalau Bapak mau macam awet muda, mukanya tak berubah, ada mention begitu, baca itu surah. Insya Allah senantiasa nampak bersinar mukanya. Tembus tak orang bersinar kan? Macam itu lampu. Apa ada lampu lah? Bersinar. Surah saja. Selalu baca surah An-Nur. Ya, minyak zaitun pun dicampur dengan sedikit garam dan dilumurkan pada belakang kepala dapat menghilangkan stres. Ya, justru banyak orang pergi infusi. Beli apa? Minyak zaitun. Itu bermacam-macam. Kadang-kadang ada memang minyak zaitun khusus, itu khusus. Ada untuk disambungkan sama badan. Itu bagus itu. Sama baby, sama bapak baby, mak baby. Jadi itu minyak zaitun dicampur dengan garam. Dan disapukan ke belakang kepala, itu menghilangkan ini stres ataupun tertekan. Baca, ada buat itu, insyaallah. Jadi kita beli minyak zaitun itu, maaf kita, mahal-mahal kita boleh beli ya Pak. Jika dijadikan minyak rambut, dapat menyejukkan kepala dan buat berpikir. Jadi minyak terbaik yang dimasukkan dalam Al-Quran. Minyak itu. Jadi buah zaitun ada, buah zaitun, kayu zaitun, minyak zaitun, ini zaitun, emas zaitun. Namanya zaitun bagus ya. Guru saja. Jadi zaitun ini memang bagus untuk yang bernama zaitun ya. Tapi nak tahu apa zaitun itu? Jangan zaitun tak pernah beli minyak zaitun. Jadi ini Bapak sekalian, zaitun ini memang dimasukkan dalam kitab suci kita. Jadi kita umat Islam perlu menggunakan minyak zaitun, tasbih zaitun. Kalau boleh sirup zaitun, sirup itu baru bergigi. Itu tak banyak jual, mahal sedikit. Gitu. Berarti tadi jelas. Jadi ini Allah bersumpah dengan ciptaannya dari segi buah-buahan supaya manusia tahu bahwa dia itu mempunyai. Sama dengan kurma. Dalam Al-Quran ada surah kurma. Kan? Ada surah kurma, surah An-Nahl. Itu kurma itu. Kenapa Tuhan bersumpah dengan kurma pula? Itu kurma ada punya khasiat banyak. Walaupun kurma itu manis, tapi itu mendatangkan energi yang kuat dan tidak mengandung efek negatif dan tidak ada berbahaya itu. Tapi ada pantang. Semua ada pantang. Walaupun kita katakan tahu kurma itu membawa kesehatan, tapi kalau mengatakan kalau kamu sakit mata, jangan makan kurma.
maknanya ada pantat juga. Iya ada. Kata dokter, kalau kamu kencing manis, jangan makan durian. Itu pantat namanya. Dari macam mana? Cium saja. Namanya. Tak boleh kita macam alah, nasi ke dokter semua, makan saja lah, insya Allah innalillah. Kalau kita sudah tahu masih melanggar itu dikira salah ya. Jadi kalau berbicara jangan makan durian, sebab kamu kencing manis sudah tinggi, ya begitu. Nah, kena rawat. Jadi dalam agama dengan ketentuan ada banyak rapat hubungannya. Yalah kenapa Tuhan tak berjumpa dengan buah durian? Ya memang buah durian itu kan ada efek terlalu banyak negatifnya. Dia dengan sedapnya dan bahayanya lebih banyak bahayanya. Maka kalau ada berjumpa dengan buah itu, berarti boleh makan durian, bukan tak boleh. Nah, baik. Ya, jadi kita teruskan di sini khasiat. Di sini ada khasiat minyak kasturi. Sebaik-baik minyak kasturi, dalam buku saya ada yang terbaru ini saya karang sendiri Bu ya. Alhamdulillah berkat saranan, dorongan dan doa para pelajar kami sejak tahun 82 sampai sekarang saya berjaya membuka semua nota-nota yang ada dan saya berikan nama Minhajul Mukminin. Ini baru siap semalam, 2 hari ya. Dan ini alhamdulillah saya mikir macam mana untuk membantu pelajar. Sebab pelajar kita di sini kita tahulah kalau pelajar dewasa tak cukup masa kalau nak belajar terus-terus, bukan macam sekolah kemasan. Ini kita belajar ambil sisa masa dari bekerja. Balik kerja jam berapa? Balik ke rumah terus laju pergi ke masjid. Ini hebatnya orang Singapura lah. Ada yang naik bus, ada yang sanggup dan taksi tiap-tiap belajar taksi. Karena dia paham bahwa uang itu digunakan untuk akhirat, betul? Beli buku untuk akhirat. Ini akan berterusan dan tak akan putus walaupun kita telah pun berada di alam arwah. Ya, begitu. Banyak agama pun berkorban untuk cuma dan nilai. Jadi kalau kita menggunakan keuangan untuk kepentingan akhirat, seberapa banyak boleh tak apa-apa, sebab itu berterusan pahalanya. Saya tadi nampak dia mana yang kasih itu boleh saya katakan tiap belajar yang kasih. Ini menunjukkan dia paham perlunya peran kita punya keuangan. Jadi saya pikir bagaimana cara membantu. Rupanya orang-orang yang kurang masa ini perlu untuk belajar yang komplit, tauhid, fikih, akhlak dan tasawuf. Ambil saja yang dari segi fardu-ainnya dulu. Banyak orang salah berpikir menafsirkan fardu-ain itu sembahyang. Bukan. Fardu-ain itu bukan hanya sembahyang saja. Fardu-ain bagian tauhid itu mengenal Allah. Siapa Allah itu? Siapa kasih nama Allah? Macam mana nak kenal dia? Dia pun tak nampak. Nah, fardu-ainnya itu. Itu bahkan kalau kita punya anak tak ditanamkan fardu-ain bab ini, anak bisa jadi murtad, satu kawin siwal, betul? Ya, di sini saya terangkan apa akibat orang murtad berkali-kali ataupun murtad berulang kali. Apa akibatnya? Apa risikonya? Kemudian macam mana ya kawan kita nak kenal macam mana tak kawin siwal ya, ataupun macam mana diri kita kenal macam mana kalimat tauhid, maka kita mengenal thayyibah dan apa itu kafir, apa itu kufur. Kata ustaz itu kufur, kata ustaz itu kafir, mana satu betul? Masa tak belajar. Apa itu kafir, apa itu kufur? Sudah betul lah, cuma kalau kafir itu orangnya, kufur itu penyakitnya. Sama dengan syirik, dengan musyrik. Musyrik orangnya, syirik dia punya penyakit. Ya, sifatnya itu ya. Jadi nak fahamkan itu. Nah, ada kafir amali, ada kafir itikadi. Kadang-kadang ada orang sebetulnya sudah kafir dia, padahal tak sembahyang. Orang tak sembahyang itu dah kafir, tapi kafir apa? Kafir amal.
Ada kafir itikad, itu orang kafir biasa. Kafir amali ini sepakat semua para sahabat, orang yang langsung tak sembahyang itu kafir amali. Kafir amali. Fakat kafaru jiharat, itu semua sahabat. Semua sahabat bersepakat bahwa kafir amali adalah orang tarikus shalah. Kafir karena dia tidak mengerjakan shalah, sembahyang lima waktu. Ya, jadi di sini saya tahu ada termasuk tadi apa yang kita tadi berkenaan tentang minyak kasturi. Di sini diterangkan bab najis. Ya, sebab ada kasturi itu daripada mana kita tahu? Itu daripada daripada darah beku yang ada pada kijang. Itu darah bisa suci. Sebab ada benda najis jadi suci dengan sendirinya, termasuk darah yang beku yang berada dekat dia jatuh sendiri, itu benar diproses menjadi minyak kasturi. Rasul mengatakan sebaik-baik minyak yang mendatangkan kebaikan dan obat itu minyak kasturi. Dalam buku yang terbaru ini saya masukkan apa itu minyak kasturi. Banyak orang tak paham. Bukan minyak spray itu, bukan. Itu kadang-kadang mendatangkan penyakit, lekas mati. Padahal apa? Itu ada alkoholnya, ya. Bisa mendatangkan bara karena banyak spray. Ini tidak ini. Ya, bab najis. Saya terangkan sini hikmah dari larangan makan sesuatu yang diharamkan Allah. Najis menjadi suci. Bangkai yang halal dimakan ada. Tengok di sini. Dalam mungkin beraja banyak tak punya agaknya. Saya memang tak promosi di sini karena di sini masih belum dilemaskannya. Tapi harga masih ada harga promosi. Harga promotion 90, harganya 29, bukan 92. Harganya 29 itu harga minyak zaitun satu botol dekat owner Indonesia. Itu yang murah. Minyak zaitun yang mahal harganya ada yang lebih daripada 29. Enggak? Zaitun saja. Ya, coba. Jadi harga zaitun ini 34. Saya taruh sendiri, saya susun sendiri, tulis sendiri lah. Jadi kita rasa dari pembelajar dapat saya tunaikan dengan tulisan besar dan setiap buka surat saya letakkan apa itu topik, insyaallah. Ya, jadi di sini lengkap segala-galanya. Saya rasa inilah yang saya mampu. Al-misku at-yabutib. Ini kata baginda Rasul bersabda, ya. Menurut hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah halaman 218. Saya lebih serap 218. Najis, ya tengok. Darah yang sifatnya mengalir walaupun telah beku termasuk najis mutawassithah kecuali hati, limpa dan darah kijang. Ada dia, dan darah kijang yang terdapat pada faratul miskinah, yaitu tempat kasturi yang berupa segumpal daging. Menurut hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasul bersabda, al-misku atyabut tibi. Kasturi itu adalah sebaik-baik wangi-wangian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Itu kalau orang kering kepala beli kasturi, minyaknya bisa baik. Dan itu boleh menyegarkan kita punya pernapasan, kita itu. Jadi minyak ada minyak istimewa, ada kasturi namanya. Ya, ada kasturi yang campuran lah ya, namanya orang jual minyak. Ada yang asli, iya. Jadi kalau pergi makan minta kasturi yang asli, insyaallah dapat. Oke. Banyak ini. Jadi ini Bu sekalian, ini kitab ini merangkumi 4 kitab, yaitu kitab tauhid, fikih, akhlak dan tasawuf. Terutama sekali merangkumi asas-asas fardhu ain. Nah, paham di sini
Tauhid bagian fardu ain apa? Fikih yang fardu ain apa? Kemudian akhlak dan tasawuf yang fardu ain. Akhlak juga ada fardu ain, bukan sembahyang saja. Akhlak yang fardu ain adalah akhlak kepada siapa? Ya, mana bisa jawab padahal belum ustaz ajar. Kalau nak ajar beli buku dulu. Ya kan? Jadi akhlak yang merupakan fardu ain adalah akhlak kepada Allah. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Ada akhlaknya. Kita sebagai hamba. Dan yang kedua akhlak kepada Rasulnya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya terangkan dalam Al-Quran. Maka bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah? Di zaman sahabat Nabi itu ada sahabat pekeh-pekeh di luar, langsung ayat itu turun. Jangan engkau memanggil Nabi seperti engkau panggil mak bapak kamu. Siapa itu? Ya, dimarah oleh Allah. Yalah kan ada orang sahabat jadab, Muhammad. Siapa itu kan Muhammad? Di toko itu langsung. Banyak lagi etika-etika yang mesti dibuat oleh semua umat Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada di sini. Dan akhlak yang fardu ain, akhlak kepada sahabat. Jangan mengumpat sahabat betul. Ada apa dia hukumannya orang yang mengumpat sahabat? Ya kita bukan sahabat kita, ini sahabat Rasulullah ya. Ya, kemudian jangan sembarang-sembarang. Maka kalau di mana-mana khotimah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang semuanya baca radhiyallahu anhu, betul tak? Bagus itu. So itu penghormatan kita kepada dia. Semoga Allah meridhakan ya kepada dia. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu penghormatan. Sebab Sayyidina Umar itu siapa? Orang yang menghidupkan Islam. Dijamin masuk surga. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu semuanya telah dimasukkan dalam khutbah Mu'izz, yang mana itu membawa menerangkan berkenaan tentang sahabat itu. Ya, jadi kita tak boleh biadab pada sahabat dan kepada muridnya sahabat. Siapa itu? Tabi'in. Ada pertuannya itu. Hormat. Kemudian berakhlak kepada siapa lagi? Berakhlak kepada ulama. Ulama yang berilmu, kita tak boleh biadab, betul hormat. Dosa kalau kita biadab sama ulama yang mengarang kitab. Dulu kan imam-imam itu hafal hadis bukan sedikit, hafal 10.000, beribu-ribu hadis hafal, bukan Quran saja, hadisnya berpuluh-puluh. Hebat itu. Jadi kalau kita ada ulama dari luar negeri masuk ke Singapura, disebut-sebut selalu kumpul di Masjid Nabawi. Nama Habib Hasan itu sampai ke mana-mana, bukan hanya ke Singapura. Di Makkah kita ceramah disebut itu Al-Habib Hasan, Sayyid Muhammad bin Salim Al-Attas, Singapura. Di Indonesia. Jadi nama Habib Hasan bukan terkenal sebagai seorang ulama yang berwibawa. Betul? Orang tuanya itu siapa? Turun-temurun menjadi orang yang saleh. Syukur alhamdulillah buku ini dia semak buku saya dan memberi kata alwan, memberi sokongan penuh. Satu bagus jadi kitab. InsyaAllah Ustaz punya pelajar lebih banyak minat dengan kitab ini sebab mudah, terang, jelas dan seterusnya. Ini dapat menghakis pahaman-pahaman sesat dan pahaman-pahaman yang liberal. Ya maaf sajalah, syukurlah ini telah disemak, telah dikasih oleh Tuan Mufti kita Singapura dan disemak oleh Dr. Datuk Masitah Ibrahim di Kuala Lumpur dan juga Asyid Hasan bin Salim Al-Attas ya. Kemudian dari Jakarta, dari Surabaya, pendidikan tinggi sudah. Jadi saya takut ada tersilap seperti ini akan menjadi
satu pegangan setiap Muslim di mana saja untuk dijadikan sebagai rujukan, dan banyak kata-katanya. Jadi ini saya tak jual atau saya tak promosi di sini karena kitab ini belum hatam. Tapi kalau Anda mau harga yang murah, boleh beli sekarang. Besok lusa harga insya Allah naik. Pasal minyak petrol naik. Jadi Indonesia itu mengamur. Padahal petrol 30% naik. Bisa kau jawab aku bukan naik turun ada. Jadi alhamdulillah semua berontak orang. Habis nak jual emas mau belajar buat apa? Kita belajar itu sendiri. Kita belajar kan mengawasi, insya Allah lah. Tapi kalau ada ibu bapak mau jadi sponsor saya boleh, alhamdulillah. Sebab saya akan cetak yang kedua karena uang saya banyak sekali untuk belajar ini. Jadi saya belum ada kemampuan untuk cetak yang kedua, menunggu uang yang ada dulu. Ya, sabar saja, insya Allah akan terbit jilid yang kedua dan seterusnya insya Allah. Berkat dorongan dan doa daripada seluruh pelajar insya Allah. Doakan sehat dan panjang umur, dapat selesaikan sampai 7 jilid. InsyaAllah ya. Dan baru sekalian, ini buku akan membawa barokah InsyaAllah berhubungan jemaah. Dan kalau ibu bapak sekalian ingin memperoleh pahala yang berterusan, beli buku ini, hadiahkan kepada orang yang berminat dan niatkan semoga menjadi amal jariah, amal yang berterusan pahalanya walaupun kita telah pulang ke rahmatillah. Jadi ini kalau kita katakan disimpan, diamalkan, dibaca, ini akan menjadi amal yang berterusan. Ya, kenang-kenangan arwahnya dia bilang. Usaha besar. InsyaAllah lagi itu saja. Jadi ini termasuk ilmu yang terlebih ataupun amal jariah, amal yang mengalir terus pahalanya. InsyaAllah tak akan besar. Saya mohon kepada Allah semoga berupaya meneruskan sambungannya. Bapak sekalian, surah At-Tin ini kita katakan wat-tin waz zaitun. Dan berikutnya apa? Wat-tin waz zaitun wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Ayat yang kedua ini Allah bersumpah dengan Tur Sina. Ini tempat Nabi Musa bermunajat. Dalam buku ini sudah ada. Bagaimana Nabi Musa bermunajat? Berapa lama di sana? Berapa lama berpuasa? Apa ayatnya? Macam mana karena Nabi Musa setelah dia berdialog dengan Tuhan, Nabi Musa dapat berwawancara langsung dengan Allah. Ya Rabb, tolong kau jelmakan dirimu. Saya ingin nampak. Musa, kalau kamu melihat aku langsung, kamu takkan sanggup. Aku coba saja. Kalau sekiranya aku menampakkan diriku kepada lembah gunung itu ini, kalau tak ada apa-apa, engkau sanggup. Ternyata gunung itu bergoyang-goyang. Nabi Musa pingsan jatuh setelah sadar. Subhanallah, Subhanak, ada di sini ayat itu. Komplit semua ini kita. Bagaimana Nabi Musa bermunajat? Ada suara Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa dapat berdialog langsung dengan Allah, tapi suaranya saja. Nabi Musa saja. Tapi dirinya tak bisa. Nabi Musa tak sanggup, tak bisa melihat. Nabi tetap melihat wajah Allah SWT. Nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah menjadi al-jannah, dia ada safret wajah Allah menjelma langsung, ada. Jadi pahaman kita harus berjemaah begitu. Dan akan ada manusia nampak Tuhan, tak ada, tak mampu. Jadi di mana? Di surga akan kita dapat menatap langsung wajah Allah. Di sini ada. Ya, jadi kita ada pahaman kita harus berjemaah. Ya, jadi berkenaan Nabi Musa diterangkan dalam banyak ayat. Di sini waktu sinin mengingatkan manusia apa itu Jawa Tur Sina. Luar biasa itu. Oke, yang ketiga, wahadal baladil amin. Demi negeri ini. Apa itu negeri ini? Negeri Baladul Amin itu negeri Makkah. Dalam buku saya yang doa manasik haji itu sejarah Makkah ada di belakang-belakang. Jemaah boleh lihat
Ya, sebab di situ ada sejarahnya negeri Mekah. Ya, kalau ada jemaah pegang buku Murwah Manasik Haji halaman 304, keistimewaan kota Mekah ialah Masjidil Haram karena di dalamnya ada Ka'bah Baitullah yang merupakan kiblat seluruh umat Islam. Kota Mekah memiliki beberapa nama. Mekah ini namanya banyak, bukan Mekah saja, banyak namanya, termasuk ini dia, Balatil Amin. Okay. Kota Mekah memiliki beberapa nama, antara lain yaitu Bakkah, di Bakkah Mubarakah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Itu Al-Qur'an mengatakan negeri Bakkah, Bakkah yang diberkati. Ya. Ada lagi Ummul Qura. Maka itu disebut Ummul Qura dan disebut juga Baladul Amin. Wa hadzal Baladil Amin. Ini negeri yang dipercaya. Baladul Amin. Ya, bangunan Ka'bah itu lazim dipanggil dengan nama Baitullah dan juga dipanggil Baitul Atiq. Baitul Atiq itu bukan Baitul Atiq itu Baitul Atiq maknanya rumah kuno yang lama-lamanya, rumah yang dan dibangun untuk ibadat adalah Baitullah itu sejak Nabi Adam. Jadi Ka'bah itu mulai dari Nabi Adam yang buat foundationnya malaikat, buat sembarangan itu. Buat kuno ada mulai dari manusia pertama. Itu sudah ada Ka'bah untuk manusia beribadat di sana. Ya rugi lah kalau kita ada duit tak pergi haji. Sebabnya dijadikan sebagai senarai rukun Islam yang terakhir. Karena itu Baitul Atiq, rumah kuno yang paling lama-lama untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Baitul Atiq ada banyak lagi lah dalam surah Al-Hajj ayat 9. Bangunan Ka'bah ini berbentuk hampir 4 persegi. Ya, kita tahulah. Itu kena belajar saja lah. Jadi Allah bersumpah dengan Jalan Turusina, bersumpah lagi dengan Baladul Amin, yaitu kota Makkah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sungguh kami ciptakan manusia. Jadikan dengan ciptakan bersama. Kalau mencipta benda itu dicipta. Kalau menjadikan, ibu menjadikan kue, bisa beli tepung beli kentang, beli kari, beli minyak, digoreng, bikin apa? Epok-epok. Itu bukan mencipta epok-epok, salah. Buat epok-epok. Tapi Allah bukan buat manusia, tapi mencipta. Benda yang asalnya tidak ada, jadi diadakan mencipta. Itu tak sama ya. Khalaqnal. Demi Allah, demi kami, demi sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Manusia paling bagus, indah wajahnya. Kira kalau dibandingkan binatang, kan manusia paling bagus, elok rupanya. Umma wadadnahu asfala safilin. Tapi ingat, kemudian kami kembalikan dia serendah-rendah, serendah-rendahnya asfalasal. Manusia walaupun cantik macam manapun, Allah akan kembalikan kepada serendah-rendahnya. Illalladzina amanu, melainkan yang tak akan rendah, yang tak akan kembali rendah, orang yang beriman. Beriman pun tak cukup, mesti imannya dibuktikan dengan amal salih, yaitu wa'amilus salihat. Lalu apa Allah bagi? Falahum
bagi mereka ajrun itu pahala ghairu mamnun, tak akan putus. Orang yang beriman dan beramal soleh pahalanya tak putus-putus. Betul tak? Ada putus-putus. Maksud terus ada. Artinya kalau kita ingin beriman dan beramal soleh, pahalanya itu tak putus sampai dijumpa apa dia punya kebaikan untuk kita. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, padahal dia beriman. Ini dia fondasi mesti iman. Maka kita harus pahami ini, kita beriman. Macam mana beriman di sini? Kemudian falanu yannahu hayatan thayyibah, maka aku hidupkan dia dalam keadaan yang baik. Jadi kita mesti beriman dan beramal soleh lah. Nah, jadi dengan demikian di sini wa amilus sholihat falahu ajrun, bagi mereka ajrun, ganjaran ghairu mamnun, tak putus pahalanya tuh. Kalau kita punya amal jodoh, kata Cik Saad nak bikin list, sekali kita ada duit sumbang list, itu tak putus pahalanya. Selagi list itu bermanfaat, dimanfaatkan, Anda telah berada di bawah lisan, sekalipun tetap pahalanya bercurah-curah dalam tubuh. Itu namanya amal jariah. Beli buku juga sama. Kita tulis tak tahu, beli buku lah yang bermanfaat. Betul, pastikan buku itu betul. Hadiahkan kepada orang. Itu tak putus. Kalau Anda meninggal dunia, buku tak meninggal. Iya kan? Begitu. Jadi itu termasuk ilmun yuntababihi dan amalun jariah. Anda sumbang lantai, sumbang apa saja, kepentingan madrasah, kepentingan agama, semua tak putus sampai akhirat. Apalagi ditambah-tambah lagi oleh Allah Taala pahala. Ini yang dimaksudkan falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, ini ayat berikutnya fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, tak putus-putus. Ba'du biddin, maka apalagi yang membawa kamu mendustakan itu semua? Apa yang menyebabkan kamu mendustakan agama? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu sebaik-baik hakim? Hakim, sehakim-hakimnya hakim. Ya, kalau di dunia ada hakim, itu lebih hakim lagi. Yang menghakimi, yang menghukumkan di padang di mahkamah Allah sudah adalah. Maka disunatkan, diterangkan mengqara'a minkum wattin wa zaitun fanta ila qouli ta'ala alaysa Allahu biahkamil hakimin falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahid. Itu bukan bid'ah, memang ada hadisnya. Ada orang, aku ini tak baca bela-bela. Itu apa? Itu pasal belajar, jangan tanggung-tanggung, jangan mudah menyatakan orang ini bid'ah, ini syirik, macam-macam kata pasal ilmunya sedikit. Jadi ini perintah Nabi. Barang siapa yang membaca, barang siapa di antara kalian membaca surah Wat-Tini Waz-Zaitun, apabila sampai lafaz alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, falyaqul bala wa ana ala dzalika masyhud. Kalau kamu ucapkan dengan mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, benar, aku menyaksikan. Yang demikian itu aku termasuk orang-orang yang menyaksikan. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Mardawai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahih. Riwayat Imam Muslim, kan? Riwayat Imam Muslim dan Imam Muslim ini. Wallahu a'lam. Cukup saja, mau kali ya kalau tergurau. Jadi kita mau jemaah ini
sebutkan dulu. Ini akan dihatamkan ya, tafsir akan dihatamkan. Setelah itu baru kita kepada, ini bukan buku sejarah tapi ini hukum. Yang saya maksudkan hukum di sini adalah fardu ain, khususnya yang merangkumi semua. Sebab apa? Kalau kita diberi buku seperti ini, sekarang tak usah beli kita banyak, sudah ada semua. Kalau tidak kan tauhid. Hari ini ada apa? Tauhid. Mana tauhid dah? Tauhid saya tak jumpa. Ada fikir. Tapi ini tidak satu kita. Tapi kalau satu kita hilang semua. Itu masalahnya. Jadi ini kita 4-in-1. Jadi kalau kita dapat memilikinya, ini sudah belajar tauhid dan kat sini, fikir, akhlak semua kat sini. Tasawuf juga di sini. Insyaallah. Jadi ini untuk memberi kemudahan kepada pelajar pencinta ilmu yang tidak cukup masa. Syabas kepada warga Singapura ya. Berapa kerja. Kalau di Indonesia itu pulang kerja jam 3 petang, jam 2 sudah balik, ke rumah jam 3 sudah balik. Di Indonesia. Di Singapura kerja pagi balik, petang, ekstra malam, overtime, tak balik rumah. Jadi kalau kita tak diberi satu bantuan macam mana lah jemaah ini untuk mudah belajar, yang nak menunggu hatamnya kitab tauhid rusak. Ini nak hatam tauhid ni, dia nak belajar fikih pula. Sekarang tidak, sekarang belajar tauhid, fikih, akhlak, langsung semua, rangkum semua, insyaallah. Setelah itu baru kita siap untuk dikafan. Ada pula saja. Jadi apa lagi? Itu saja. Jadi minta maaf, mudah-mudahan berhadapan kita ketemu lagi dalam keadaan afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa asri dhat bainana wahdina subul salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna شاكرين لنعمتك مصرين بها قابلها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Di depan bawa buku warna biru. Ini untuk mengenalkan ke pesawat dengan hajat rezeki paling belakang sekali ada nazar Al-Habusin. Dan kemudian dia belajar tenang-tenang. Tak usah ribut-ribut di buku. Maksud saya kalau bukan sekarang takut dia tak punya keuangan, tak bisa. Sebab kami ini ada promotion sampai 1 bulan. 1 bulan tak beli, itu naik harga, tak bertawar lagi. Ya, tapi saya kasih yang berpatutan, sebab ini tebal, ya, kualiti bagus, insyaallah ringan, tak beratkan. Jadi kenapa Ustaz tak sambung kitab yang lama tu? Awak tahu tak? Saya dapati kita itu ada yang, faham tak? Faham? Tak sama dengan kepahaman. Saya dah kaji itu. Lain ni, ya, tidak ada kolom. Benar bengkok. Jadi ada pemahamannya dari penulis itu sendiri, ada yang tak sesuai dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ini telah selesai oleh Hasan, oleh Dr. Datuk Masyitah Ibrahim, kemudian oleh Tuan Mufti kita, dan oleh pendidikan tinggi di Indonesia. InsyaAllah sahih, dan mudah-mudahan semua dapat barokah. دعواهم فيها سبحان الله وتحياتهم بالسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.